Semua apa yang kita anggap itu dalam kacamata zahir kita itu tidak sempurna, pasti falikulli syai'in maziyah, pasti punya kelebihan. Itu setan tuh masuknya pintar, Pak. Kerjanya setan cari follower sih, mencari pengikut. Nah, aku nggak kono morosek, itu sombong itu sudah. Apa bedanya sama iblis tadi? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah jamaah kajian rutin ya. Alhamdulillah sore hari ini, petang hari ini Allah takdirkan kita untuk berjumpa lagi, ketemu lagi di majelis yang mulia ini ya. Semoga langkah jenengan dari rumah ke sini sampai duduk di sini sampai akhir majelis nanti dicatat oleh Allah, oleh malaikat ya, sebagai pemberat amal kita nanti di akhirat. Insyaallah ya, dan semoga kita diberi istiqomah sama Allah. Jadi sampai akhir hayat kita nanti kita istiqomah berada di majelis ilmu. Ya, kita mohon kita juga ditutup ya usia kita itu dalam ibadah ya. Jamaah sekalian, pertemuan kali ini kita akan lanjutkan insyaallah, akan bahas penyakit hati ya. Penyakit hati yang kemarin kita sudah awali dengan muqaddimahnya pertemuan yang lalu. Hari ini insyaallah kita akan mulai bahas macam-macamnya penyakit hati. Salah satu penyakit hati atau sifat, nah ini sifat dasar dari iblis sebenarnya. Jadi sifat ini bisa membuat seseorang niku enggan untuk silaturahim dengan saudaranya, bisa membuat orang itu enggan berkunjung atau menyapa tetangganya. Kemudian sifat ini juga bisa membuat orang enggan bertegur sapa sesama jamaah, sesama muslim, mungkin sesama teman kerja sekantor, enggan bertegur sapa. Kemudian juga sifat ini bisa membuat sepasang suami istri itu saling menyalahkan dan tidak mau mengalah, tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau memaafkan. Sifat ini juga bisa membuat seorang itu menolak nasihat, gak nerima nasihat hanya gara-gara dia itu seorang ustadz atau seorang guru, tidak mau dinasihati. Membuat seorang adik ini kok enggan mencium tangan kakaknya gara-gara kakaknya itu seorang petani di kampung ya, sedangkan adiknya ini sudah berilmu, sudah menjadi alim ulama, mungkin sudah menjadi seorang profesor atau apa, sedangkan kakaknya di kampung itu seorang petani biasa ya. Sifat apa niki? Sombong nggih. Niki sifat sombong niki. Niki sifat niki
warisan dari iblis. Ya. Jadi beberapa kali sudah saya sampaikan ya bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, ya, semua diperintahkan untuk bersujud. Fasajadu, maka semua bersujud. Illa iblis, ya, kecuali iblis. Aba wastakbar. Dia enggan, wastakbar, dan karena dia sombong. Warisan penyakit pertama Adam, sombong itu nanti menurunkan penyakit-penyakit hati yang lain. Nanti akan ada hasad, iri, dengki, ini penyakit-penyakit itu, ini turunannya saking sombong awalnya, saking sombong. Jadi iblis itu memang menurunkan sifat ini, dan memang iblis itu sudah mengeluarkan statement waktu itu, ya, waktu setelah Allah laknat, ya, setelah Allah laknat karena dia enggan, ya, kan dia iblis itu bilang ana khairum minhu, ya, masih ingat ya, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari, dia itu maksudnya Adam diciptakan dari tanah. Nah, iblis ini dari ngertos ya, nek saniki rego tanah itu mundak terus. Nah, nek regine korek pinten Pak saniki, Pak? Korek lah aku nih murah nih paling kang 1.000 nih. Korek nih. Paling sing korek-korek sing larang paling pinten 1.000 atau pinten sing korek-korek bermerek nih. Kalau harga tanah mahal terus naik terus. Nggak tahu iblis itu. Dia merasa mulia. Artinya apa? Artinya iblis itu enggan. Nah, karena merasa dirinya lebih tinggi, lebih mulia, lebih senior ya. Karena Adam kan baru diciptakan, sedangkan iblis sudah diciptakan lebih dulu, sama malaikat sudah diciptakan. Kemudian Allah menciptakan Adam, ya. Yang dalam penciptaan manusia ini sempat ada interupsi sedikit dari malaikat, ya. Waktu itu malaikat sempat bukan protes, cuma bertanya malaikat, ya Allah, apakah engkau mau menciptakan orang makhluk yang menumpahkan darah di muka bumi? Nah, tapi endingnya, ini yang penting itu endingnya. Ketika malaikat itu ditegur sama Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, sesungguhnya aku apa sih? Dari katanya Allah, ya, apa sih ngerti apa sih kamu ibu? Inni a'lam, aku ngerti. Yang paling pantas untuk mengelola bumi ini, alam semesta ini memang manusia. Karena manusia kan perpaduannya, ya, ada nafsunya, dikasih nafsu, sedangkan malaikat kan enggak, ya. Jadi nggak punya nafsu, bagaimana mau mengelola, bagaimana mau menggali tambang, tidak bisa malaikat itu, ya. Menjalankan perekonomian nggak bisa malaikat itu. Nah, Allah tuh sudah paham, gitu. Malaikat itu diciptakan hanya untuk patuh, disuruh sujud, dia sujud. Nah, kan itu bagaimana mau mengelola bumi? Ya, alam semesta ini nggak bisa, maka diturunkan, diciptakan manusia. Ini a'lamu ma la ta'lamun, dan endingnya apa? Setelah ditegur, diperingatkan seperti itu sama Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini kayak jadi mengakui, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu, aku tidak punya ilmu, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha alim dan maha bijaksana. Nah, ini pengakuan terakhirnya ini yang membuat dia itu tidak dilaknat. Tapi apa statementnya iblis ketika sudah dilaknat itu, iblis malah tetap tinggi, nggak merendah, nggak ngakui salahnya. Kita periksa juga ketika Nabiullah Adam, ya, Nabiullah Adam keliru, ya, makan buah khulbin, ya. Nah, ini karena bujuk rayunya iblis toh, nih Bu. Kemudian Adam juga mengakui, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al-i'tiraf, pengakuan nenek salah, ngaku nenek keliru. Nah, ini kok apa warisannya Adam? Warisan dari Nabi kita, bapak kita. Jadi kita keturunan itu harusnya mewarisi sanad ilmunya ke sini, jangan sanad ilmunya ke iblis. Wis ngerti salah, gak gelem aku salah, malah ngeyel, malah ngakai argumen, ngasih argumen, malah berdalih. Hampir semua nabi-nabi, Nabi siapa yang Nabi Yunus, ya, yang ditelan ikan hiu, ikan
besar ya. Nah ini sama ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Naqoni la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau, illa anta subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, aku sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah ini pengakuan nih. Nah pengakuan, jadi nggak masalah kita itu salah ya. Semua manusia itu pasti ditakdirkan untuk keliru, nanti salah, nah, namanya juga manusia. Tapi setelah salah nih, kalau kita mewarisi sanad keilmuannya Nabiullah Adam ngakoni, nabi-nabi kita semuanya, nah itu ilmunya adalah mengakoni nek salah, nek keliru. Kalau tidak mau ngaku itu berarti warisannya sinten? Iblis. Nah saat ini kita kata tiang niku aslinya keturunannya Nabi Adam, tapi kok mewarisi sifat-sifatnya iblis. Nah niku saya bacakan dulu Al-A'raf 16 sama 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Anggap Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka musuh. Nah, ini ya. Nah, jadi setelah iblis itu sudah dilaknat sama Allah, pasti sudah iblis itu masuk neraka loh. Nah, nantinya ya isinya neraka itu nanti iblis. Ya. Itu iblis nggak mau tinggal diam, ngajukan proposal sama Allah ya. Minta diperpanjang umurnya sampai akhir zaman, ya umurnya panjang. Kemudian iblis juga minta izin sama Allah untuk menyesatkan manusia. Golek bolo iblis nih. Nah, golek bolo teng neraka nggih. Nah, niku jadi terserah kita sebenarnya. Mau nemenin iblis di neraka, nah, atau kita mau ikut nenek moyang kakek moyang kita, Nabiullah Adam. Yang asalnya memang dari surga, kita penghuni surga KTP aslinya Wak Dewi ini kan surga insyaallah aslinya memang dari sana aslinya, karena tergelincir Nabiullah Adam itu diturunkan ke bumi tapi Nabi Adam endingnya tadi itu mengakui kesalahannya. Iblis itu menjawab masih menjawab iblis itu karena dia pintar, merasa pintar, karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu. Nah, jadi kalau kita merasa malas beribadah, mau nang masjid, malas aras-arasan, gini banyak kelakuan iblis, ya, untuk golek polo, menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian ayat 17 ini, kemudian pasti, nah ini pasti, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, kemudian dari kanan, dari kiri. Artinya apa maksudnya? Ini dari segala penjuru. Dari segala penjuru, iblis ini bukan kenal. Jadi pakai cara ini nggak bisa, pakai cara lain. Jadi ada cara-caranya iblis ini. Jadi sifat sombong itu kita pasti punya. Pasti punya. Karena memang kita dikasih nafsu sama Allah. Jadi kalau nggak dikasih nafsu jadinya seperti malaikat. Manut, bukan manut tok, bukan bangkang. Tapi akhirnya kita nggak punya keinginan untuk maju. Nah, ini manusia karena itu dikasih nafsu itu supaya manusia itu ingin maju. Dalam arti apa? Misalkan saat ini jabatannya karyawan, ingin maju. Nah, akhirnya bekerja keras, bekerja lebih baik, akhirnya supaya diangkat lebih tinggi. Bekerja lagi lebih tinggi, dulu rumahnya dari bambu, bekerja lagi. Nah, ini sifat, memang itu sifat itu dikasih sama Allah ya. Ini untuk mengelola dunia memang, bekalnya. Jadi kita itu pasti punya sifat sombong, hasad nih, karena kita dikasih nafsu. Dan sombong itu adalah induk dari segala penyakit hati. Kemudian dari sombong itu juga
nanti akan muncul keturunannya yang tadi, ada hasad, iri, dengki, dan sebagainya. Definisi sombong itu apa sih? Apakah sombong itu kalau kita ada orang yang pakai baju bagus nih, rambutnya luarang, rumahnya bagus, makro-makro nih, motornya wanyar, apik, sing paling larang pokoknya, NMAX minten kan ini mas, yang terbaru, pokoknya bagus, sepatu yang nggak bermerek, nggak mau. Apa itu sombong? Ya. Tidak, jadi belum tentu. Orang miskin nggak dua apa-apa, sing sombong ya wonten. Jadi bukan dari pakaiannya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Ini istilah mawon ya, biji sawi ini ya. Ola rajul, seseorang berkata, inna rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju yang bagus dan sandal yang bagus? Sandal bermerek tadi. Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi tidak ada masalah kita pakai baju bagus, beli motor yang bagus. Kalau kita memang mampu dan uangnya halal, buat apa-apa. Handphone yang kita upgrade yang lebih bagus karena sudah jadul, tidak apa-apa. Tidak masalah itu. Islam itu tidak melarang untuk itu ya. Yang penting kita penggunaannya ya sudah kita pelajari dalam bab syukur kemarin. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah ini penutupnya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, ini. Jadi al-kibru batarul haqq wa ghatmun nas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Niki sombong. Menolak kebenaran itu dinasihati matos, nggak mau masuk, nggak mau menerima. Itu menolak kebenaran. Ini iblis yang kemarin menolak kebenaran. Jadi sudah diperintahkan untuk bersujud oleh Allah, menolak. Menolaknya bukan dia itu karena tauhid ya. Nah, menolaknya tauhid tuh. Wah, aku kan sujudnya sama Allah. Kenapa yang sujud sama Adam? Nah, bukan itu ya. Menolaknya itu namanya perintah Allah itu sami'na wa ata'na ya. Disuruh ngapain aja, disuruh apapun, kalau Allah yang merintahkan ya sujud sudah. Ada satu ayat juga ya, ini surat Luqman ayat 18. Nah, surat Luqman ini juga telah pernah kita kaji kemarin di bab syukur ya. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Nah itu ya. Kemudian di ending-endingnya di ayat 18-nya ini tentang nasihatnya ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Panggil lagi. Janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini nasihat Luqman untuk anaknya ini. Ya. Panjang baik kalau nggak salah, mulai dari ayat 12 sampai 19 nih. Itu isinya nasihat Luqman itu. Jenengan monggo dipelajari, bisa diterapkan ke putra-putri kita ya, bahwasanya itu awalnya itu nasihatnya syukur, kemudian itu tauhid, jangan menyebutkan Allah, kemudian ada perintah untuk sholat, untuk bersabar dan sebagainya. Dan endingnya ini jangan sombong, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau memalingkan muka. Mantan ya? Nah ini ketinggal, ini sombong nih, gara-gara meremehkan manusia lainnya. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Nah melakukannya ngoten ya, mendangak ngoten ya. Itu dilarang dalam Islam. Sak derma mawon nggih, melampah jalan biasa mawon, mboten sano. Gara-gara kita gelange akeh, gelange anyar, keroncong nggih, diangkat-angkat melakukannya beda. Ah, ngeten. Itu dilarang sama sekali nggih. Niku sanatnya dari iblis nih sudah. Nah, ilmunya iblis nih yang dipakai nggih. Monggo Pak, 19-nya. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, sampai berjalannya itu diatur sama Islam itu ya. Kita berjalan itu nggak boleh angkuh, nggak boleh petentang-petenteng, ya. Sederhanakanlah jalan. Ya. Kemudian suaranya nggak boleh kita meledak-ledak, kita bicara itu mentang-mentang gitu. Rendahkan suara kita. Ya, ini ketika suara kita tinggi, ya maka disamakan sama keledai, bahkan lebih baik keledai bahkan. Ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika wa ghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Jadi memang perintahnya untuk tidak sombong kita ada. Kemudian ada lagi nih perintah untuk tidak mengolok-olok. Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa ay yakuna ay yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Sering kita dengar ayat ini kalau mau azan biasanya. Surat Al-Hujurat. Ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ini kayak yang menyebabkan kadang itu terjadi peperangan antar suku, antar kaum, antar negara, antar negeri, antar bangsa. Itu merasa sombong sebenarnya. Ada sombong. Ini yang membuat terjadinya perpecahan dan sebagainya. Itu gara-gara ini. Induk dari penyakit hati ini ku sombong. Moh aku. Nek gak kono morosik moh. Itu sombong itu sudah. Ya. Kaum itu makanya di zaman jahiliyah itu sering terjadi peperangan antar kaum. Nah, kelompok ya. Berbeda tidak apa-apa ya. Karena memang manusia diciptakan untuk berbeda semuanya. Antar kaum, antar bangsa itu berbeda. Ya. Tapi tujuannya apa Allah itu? Menciptakan li ta'arafu. Ya, untuk saling mengenal. Nah, orang kulit hitam seperti itu, adatnya seperti itu untuk saling mengenal kita. Lita'arafu, ya. Bukan untuk saling berperang, bukan saling mencaci, menjelekkan. Karena boleh jadi yang kita hina itu lebih baik ya. Ini ada sebuah pepatah dari ulama nih, bukan hadis. La tahtakir mendunaka falikulli syai'im maziyah. La tahtakir menggunakan, janganlah engkau menghina orang lain, falikulli syai'in. Nah, karena setiap sesuatu itu maziyah, punya kelebihan. Orang misalkan buta, qadarullah tidak punya penglihatan sama Allah, sebenarnya ini dilindungi sama Allah dari maksiat. Yang pertama, yang kedua, dia punya kelebihan. Biasanya lebih peka telinganya, telinganya lebih peka. Pintar main musik kadang-kadang Nah, kadang-kadang itu atau mijit, nah, lebih peka. Jadi ada indera-indera lain yang lebih peka dari kita. Semua apa yang kita anggap dalam kacamata zahir kita itu tidak sempurna, pasti falikulli syai'in maziyah, pasti punya kelebihan. Nah, terus kenapa nih gimana? Sebab-sebabnya apa sih orang kok bisa jadi sombong nih? Kenapa penyebabnya? Yang pertama niku bertambahnya kekayaan. Nah, ini potensial untuk sombong. Gampang ya. Kerja sidik langsung dapat
poyone kathah nggih. Digampangkan sama Allah. Ini potensial untuk sombong. Ketika pekerjaannya, terus karyawannya banyak, tanahnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya mewah-mewah, bagus-bagus, baru-baru banyak, rumahnya dijaga satpam, pembantunya ada 5, semuanya pokoknya dia. Ini potensial untuk sombong biasanya. Dicontohkan juga dalam Al-Quran. Ingat Qorun, kisah Qorun. Nah, ini ya, nanti kita bahas, ada ayatnya nanti ya. Qorun, ini surat Al-Qasas Pak, ayat 76. Bertambahnya kekayaan. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tapi dia telah berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang pundi-pundinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Niku, Qarun itu kaumnya Musa, jadi hidup di zaman Musa. Ada juga ulama yang mengatakan sepupu apa-apa, masih ada pertalian darah dengan Nabi Musa. Dianugerahi oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Sampai ini ibaratkan di sini bahwasanya kunci gudangnya dipikul orang-orang sing metekel-metekelnya orang-orang yang gagah-gagah, bodyguard-bodyguardnya ini mboten kuat nih. Ini kuncinya, bukan emasnya kuncinya, kunci gudangnya. Nah, ini jelas nih di ayat ini fabagha alaihim. Bagha ini ada istilah bagha ada dua kalau Fir'aunnya itu istilahnya togho, yang kita kenal dengan toghut togho, melampaui batas karena kekuasaannya. Sedangkan bahwa niki melampaui batas sombong karena kekayaannya, karena harta yang dilebihkan. Sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang dilebihkan harta, banyak. Ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya, banyak. Kemudian Nabi juga yang pernah kita sampaikan kemarin, Nabi Sulaiman, wah itu lebih-lebih lagi. Bukan hanya kekayaan, tapi kekuasaannya melintasi makhluk-makhluk lain juga. Angin bisa dikendalikan. Setan ada yang tunduk sama Nabi Sulaiman itu. Ada ayatnya, yang disuruh nyelam ke laut itu, setan. Tapi untuk apa? Nah, kekayaan itu kalau kita tasarrufkan di jalan Allah, itu sebagai kendaraan kita, kendaraan menuju Allah, menuju surga nanti. Tapi kalau kita keliru seperti ini, monggo Pak, ayat 78-nya Pak, lanjutannya 76, 77, ini 78. Dan dia berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini oleh Allah, diberi harta ini, dititipi karena ilmu yang aku miliki. Nah, aku sukses iki, dua omah telu, dua omah limo karena aku kerja awan bengi. Karena saya pintar berbisnis, karena jaringanku luas. Nah, ini yang dikedepankan. Ini warisan iblis ini sudah. Beda jawabannya sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan beda jawabannya niku. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Nah, itu dikedepankan oleh Sulaiman. Jadi sama-sama kaya. Sama-sama kaya. Nabi Sulaiman kurang apa kaya? Ini juga kaya.
Tapi yang membedakan itu adalah ngakui kalau ini pemberian dari Allah apa enggak. Di bab syukur kan Nabi Sulaiman yang kita andalkan itu, bab syukurnya. Karena apa? Kekayaannya sangat melimpah, kekuasaannya sangat tinggi. Nah ini Qarun ini nggak punya kekuasaan, hanya punya kekayaan. Maka kami benamkan dia Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Ya. Jadi ditenggelamkan oleh Allah. Kalau kita gali pondasi rumah terus nemu emas itu harta karun. Harta karun. Ini saking sugih ini Bu ya. Karena hartanya saking banyaknya, ya. Saking pokoknya sugih gak karu-karuan. Niku dibenamkan oleh Allah. Ya, kemudian yang berikutnya yang menyebabkan orang bisa sombong niku karena bertambahnya kedudukan, jabatan, ya. Kekuasaan, status sosial, atau keturunan bisa. Itu bisa menyebabkan potensial kita untuk sombong juga. Dan bertambahnya kedudukan atau kekuasaan ini dalam Al-Quran dicontohkan yaitu Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Bahwasanya Musa ya sama Harun ya, idhab ila Fir'auna, pergilah ke Fir'aun, menemui Fir'aun. Innahu, sesungguhnya dia tagha. Tagha itu tagut tadi Pak ini. Yang Qarun itu bago, kalau ini tagha. Tagut. Jadi sombong melampaui batas karena kekuasaannya. Kemudian ada di ayat 24-nya nih, masih surat yang sama gitu. Faqala ana rabbukum al-a'la. Nah ini dan dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, makanya dia sebelum ngaku ini dia bikin piramid ya, piramid di Mesir itu. Untuk apa? Untuk membuktikan sudah paling tinggi itu piramid itu ya pada zaman itu. Ini saya Tuhan nggak ada, aku saja nih Tuhan itu. Meskipun dia akhirnya mengakui tapi ketika sudah tenggelam, sudah nyawa sudah ada di kerongkongan. Coba sebelum itu aja, sebelum lautnya dibelah itu dia ngakui, masih diterima oleh Allah tobatnya. Tapi karena ngakunya ketika sudah mau ajal, dan dia juga ngakunya saya beriman dengan Tuhannya Musa, masih berbelit. Bukan saya beriman denganmu ya Allah, bukan gitu. Saya beriman dengan Tuhannya Musa, kalimatnya seperti itu. Dan contoh-contohnya sudah banyak, terlalu banyak gitu. Banyak pemimpin-pemimpin yang besar gitu, yang diktator, yang luar biasa kekuasaan saat itu. Sekarang di mana mereka semua itu? Di dalam tanah semua Pak gitu. Termasuk Fir'aun ini diabadikan muminya itu ya, muminya diabadikan sebagai pelajaran buat kita ya. Penyebab orang bisa sombong lagi itu yang ketiga adalah bertambahnya ilmu. Nah ini hati-hati Pak ya, termasuk orang-orang seperti saya ini ya. Ini hati-hati memang ya. Bertambahnya ilmu, orang yang sudah titelnya doktor, profesor, doktor, ini kadang nyepelekno pada orang-orang yang biasa ya. Hati-hati di situ, ilmu yang tidak diikuti oleh ketakwaan, rasa takut sama Allah, jadinya akan pasti sombong nanti. Jadi ilmu yang tidak diikuti oleh ketaatan kepada Allah atau rasa takut pada Allah, itu akan menyebabkan kesombongan. Kita lebih pintar apa aja ya, di bidang apa saja, itu kalau nggak diikuti bahwasanya ini karunia dari Allah, hadza min fadli rabbi, kalau kita nggak kedepankan itu dulu, maka kita akan sombong. Jika karena aku rajin, tak rewangi kuliah, sampean kan gak kuliah, sampean kan nah itu meremehkan seperti itu menjadi sombong nanti. Yang terakhir ini yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka, yang kita nggak nyangka. Kenapa kita bisa terjebak kesombongan? Itu karena bertambahnya ketaatan. Ziyadatut ta'ah. Ketika kita sudah sholat wis di masjid terus 5 waktu kemudian ikut kajian, rajin pokoknya semua ibadah-ibadah puasa Senin Kamis. Nah, ada orang yang belum bisa di level itu, masih di bawah kita. Nah, kita menyepelekan. Ini setan tuh masuknya pintar Pak. Kan kerjanya setan cari follower sih, mencari pengikut, balik follow nih ngerokok sesuk. Nah, wes digoda ojo nang masjid nggak bisa. Orang ini orang levelnya sudah beda nih. Tetap main di masjid, krimis di masjid, pokoknya sudah prinsipnya itu. Masuknya beda nanti iblis itu halus sekali, masuknya halus.
yaitu merasa lebih baik. Apa bedanya sama iblis tadi? Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Sama. Ya, sifat ini yang menyebabkan kita itu terjerumus nanti. Ada 4 tadi ya. Nah, yang ini yang kita harus hati-hati. Dari sombong itu nanti akan nurun, ya. Nurun itu ke sifat hasad. Nah, hasad. Jadi karena kita merasa lebih baik, nah hasad ini biasanya sesama Pak, hasad itu sesama. Misalkan sak duluran hasad, satu saudara kandung hasad, atau sak tonggoan, satu kampung itu hasad, satu profesi ini terjadi hasad, podo-podo dokter, nah ini kok lebih laris, nah ini hasad. Sesama pedagang, dan pedagang itu juga sesama biasanya Pak. Karena dagang sego pecel, jadi gue dagang sego pecel ngarep, nah seberang, gue selalu waris, nggak mungkin. Karena dagang sego pecel sana jual materialan, galangan. Nah ini sego pecel hasad nang galangan betul, ya banyak beda, kan. Tapi nek podo-podo, nah sopir angkot ini gue biasanya, itu hasad, terjadi hasad, iren. Nah, karyawan sesama karyawan, teman sesama teman, sesama profesi biasanya. Tuh, gilik-gilik, dia ini iblis wow. Gilik-gilik, karena bibitnya dari sombong. Nah, ustadz sama ustadz, ini sakit. Guru ngaji, aku guru ngaji, guru TPA. Itu guru ngaji. Bacaannya oleh aku oleh sanad nih misalkan ya. Oleh sanad, oleh sertifikat. Dia belum, tapi kok santrinya yang mulai hasad. Ya, nih. Mulai hasad. Gilik-gilik mbak iblis nih. Ayo melu aku. Nah, kita tergoda kadang-kadang. Nah, nanti merambat hasad itu nanti. Ya, merambat kemana-mana. Ini karena sudah isya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan semoga bisa kita amalkan, kita jauhi ya sifat-sifat sombong kita dan kita mohon sama Allah. Ya. Nanti di akhir-akhir nanti saya kasih doa juga ya. Doanya bagaimana doa agar kita terhindar dari iri dengki dan sebagainya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.